kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ketetapan MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perkenalkan, nama saya Friska Amalia dari kelas 8C dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muna Salma dari kelas 8C. Halo semuanya, nama saya Kela. Saya Fadil. Perkenalkan, saya Pabim dari kelas 8C. Ketetapan MPR nomor XI atau 11/MPR/1998 merupakan dasar politik dan hukum yang dikeluarkan pada masa reformasi sebagai komitmen nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. TAP MPR ini lahir sebagai respon atas maraknya praktik KKN pada masa sebelumnya yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik dan kerusakan tatanan masyarakat. Isi pokok ketetapan yang pertama adalah mewajibkan penyelenggara negara bersikap jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Setiap pejabat negara harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum, moral, dan kepentingan rakyat. Yang kedua adalah mendorong upaya pemberantasan KKN secara menyeluruh. Negara berkewajiban untuk menciptakan kebijakan, sistem, dan penegakan hukum yang efektif untuk menindak atau mencegah KKN. KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kolusi adalah kerjasama tidak sah antar pejabat atau pihak tertentu untuk mendapat keuntungan secara tidak jujur. Sedangkan nepotisme yaitu mengutamakan keluarga, teman dekat, atau kerabat dalam jabatan dan keputusan tanpa melihat kemampuan atau aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah menugaskan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan KKN. Ketetapan ini kemudian menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga pengawasan negara. 4. Menegaskan perlunya pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Berarti pejabat negara wajib melaporkan dan memeriksakan kekayaannya demi transparansi dan mencegah penyalahgunaan. Kelima, menuntut partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Berarti masyarakat diberi ruang untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Dan mengapa penyelenggaraan negara harus terbebas dari KKN? Untuk menjaga kepercayaan publik, korupsi dan penyalahgunaan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Tanpa kepercayaan, pemerintah tidak akan stabil menjalankan kebijakan. Agar pelayanan publik berjalan lancar dan efektif, Untuk mencegah kebocoran keuangan negara, korupsi merugikan anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Negara bersih menjamin anggaran digunakan sesuai peruntukannya. 4. Untuk menciptakan hukum yang kuat dan dipercaya, jika pejabat korup, hukum menjadi mudah dibeli. Bebas KKN berarti hukum berlaku sama bagi semua orang. 5. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KKN menghambat investasi, menurunkan daya saing, dan menciptakan biaya tambahan, biaya siluman. Negara bersih akan lebih menarik bagi investor, dan lebih cepat berkembang. Untuk memastikan jabatan publik diisi orang yang kompeten. nepotisme dan kolusi membuat jabatan diberikan kepada orang dekat, bukan orang yang memiliki kompeten. Bebas KKN dipilih berdasarkan kemampuan dan integrasi. Ketetapan MPR 11/MPR/1998 merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas pada masa reformasi. Bebasnya penyelenggara negara dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah syarat utama untuk membangun negara yang adil, kuat, dan sejahtera, karena berdampak pada kepercayaan publik, kualitas layanan, efisiensi anggaran, stabilitas hukum, pertumbuhan ekonomi, serta profesionalitas birokrasi.